Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Lampung yang beranggotakan 1. Ahmad Zainuri Yusuf dengan NIM 1986206004, 2. Erina Auliawati dengan NIM 1986206021, 3. Lutfia Nur Alindri dengan NIM 1986206037 akan menjelaskan sejarah kurikulum di Indonesia. Simak video berikut ini. Sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Dalam kurikulum ini, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, dan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Dalam kurikulum ini, bentuknya memuat 2 hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, kurikulum Rencana Pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini yaitu profesionalisme guru. Yang dimaksud profesionalisme guru, silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Dalam kurikulum ini, rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Dalam kurikulum ini terdapat program yang disebut Pancawardhana. Program Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pada kurikulum ini, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmaniah. Dalam kurikulum ini, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Selanjutnya, kurikulum 1968. Dalam kurikulum ini, tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus. Dalam program tersebut, kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam kurikulum ini, isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien.
Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO yang terkenal saat itu, metode, materi, dan tujuan. Pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum TIU, tujuan instruksional khusus TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach pendekatan keterampilan proses. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus, hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Kurikulum 1994 ini merupakan revisi terhadap kurikulum 1984, tetapi pada dasarnya keduanya tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Orientasi pendidikan pada pengajaran disiplin ilmu menempatkan kurikulum sebagai instrumen untuk transfer of knowledge. Penyempurnaan terjadi pada materi pendidikan sejarah karena materi pendidikan sejarah yang tercantum dalam kurikulum SMA 1984, nama baru SMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 adalah SMU, dianggap tidak lengkap, maka kurikulum SMU 1994 menyempurnakannya. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan, yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif,
melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Pada kurikulum ini, buku pembelajaran yang digunakan berbasis kegiatan yang disebut dengan activity based, dan pembelajaran di SD yang digunakan ditulis secara terpadu yang disebut dengan tematik terpadu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan sejarah kurikulum di Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.